Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan dan kesamaan bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan psikoterapi kelompok. Yuk kita simak sama-sama. Perbedaan antara bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan psikoterapi kelompok. Bimbingan kelompok. Pertama, pimpinan kelompok sebagai fasilitator yang dapat memberi bimbingan seperti guru, konselor, petugas, pemberi bantuan yang profesional. Materi yang dibahas adalah topik-topik umum secara luas atau isu-isu yang lagi hangat diperbincangkan. Ketiga, metodenya instruksional, informasi, berorientasi pada materi yang diajarkan, penyajian terstruktur, ceramah atau diskusi. Jumlah anggota dibatasi 10-15 orang. Fungsi pemahaman dan pengembangan, asas kesukarelaan, serta memanfaatkan dinamika kelompok. Konseling kelompok. Pertama, pimpinan kelompok sebagai konselor dengan latihan khusus bekerja dengan kelompok yang dapat menjadi fasilitator dalam kegiatan konseling kelompok. Materi yang diberikan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Metodenya berpusat pada proses kelompok dan perasaan anggotanya. Jumlah anggota yang diikuti 7 orang di setiap kelompoknya. Fungsi konseling kelompok pengentasan dan advokasi. Asasnya asas kerahasiaan serta memanfaatkan dinamika kelompok. Psikoterapi kelompok. Pertama, pimpinan kelompok sebagai kelompok fasilitator yang dapat memberikan materi psikoterapi khusus dan petugas yang mempunyai latar belakang dan latihan mengenai individual yang informal. Materi yang diberikan menangani orang yang mengalami gangguan psikologis. Metodenya berpusat pada proses kelompok dan perasaan anggotanya. Jumlah anggota yang diikuti 5-10 orang. Peran pembimbing dapat menciptakan dan memelihara kelompok. Anggota yang mengikuti psikoterapi kelompok adalah individu yang neurotis dan psikotis yang membutuhkan perawatan pengubahan kepribadiannya. Kesamaan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Yang pertama yaitu tujuan umum untuk pengembangan pribadi individu. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh konselor. Layanan konseling kelompok dapat diselenggarakan atas kesepakatan pemimpin kelompok atau konselor dengan anggota kelompok. Penilaiannya terhadap hasil layanan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu penilaian segera atau LAISEK, penilaian jangka pendek LAIJAPEN, dan penilaian jangka panjang LAIJAPANG. Bahan pembicaraannya juga menyangkut bidang akademik, karir, pribadi, dan sosial. Kelebihan dan kekurangan bimbingan kelompok. Kelebihan bimbingan kelompok. Pertama, lebih banyak siswa dapat menerima layanan bimbingan kelompok. Kedua, panduan bimbingan kelompok biasanya kurang intens dan rahasianya kurang daripada konseling individu. Ketiga, beberapa siswa merasa lebih aman dalam bimbingan kelompok karena tidak sendiri. Keempat, manajemen bimbingan kelompok memberikan pengalaman yang unik kepada siswa, misalnya diskusi dalam tim, adanya pengawasan dalam diskusi topik. Kelima, panduan bimbingan kelompok dapat membantu dalam membuat suasana yang positif dan peduli di sekolah. Selain itu, eksplorasi ide, perasaan, dan perilaku siswa juga tampak dalam bimbingan kelompok. Terakhir, bimbingan kelompok dapat memanfaatkan pengaruh-pengaruh seseorang atau beberapa orang individu terhadap anggota lainnya, menyadarkan klien bahwa kenyataan yang sama juga dihadapi oleh teman-temannya. Selanjutnya, kekurangan bimbingan kelompok. Pertama, beberapa siswa membutuhkan perhatian lebih dalam bimbingan kelompok. Kedua, ada kemungkinan miskomunikasi karena ukuran kelompok yang menyulitkan untuk membaca situasi dan kondisi.
ketiga, bimbingan kelompok hanya terbatas pada pencegahan, lebih berorientasi pada pemberian informasi dan kurang adanya interaksi antar anggota. Terakhir, tidak semua klien akan tertarik dan melibatkan diri karena daya tangkap minat dan kedewasaan berbeda-beda, dan harus menentukan materi yang sesuai bagi kelompok yang dilayani. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.